dosen FEB UGM. Bertemu lagi kita dalam modul kedua terkait dengan mengelola keuangan startup. Dan di modul kedua ini kita secara spesifik akan membahas terkait dengan yang namanya analisis laporan keuangan berdasarkan materi yang sudah pernah kita bahas dalam modul sebelumnya. Nah, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan keuangan perusahaan yang dilaporkan secara sistematis pada suatu periode akuntansi tertentu dan biasanya digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Tentu saja bagi investor, adanya laporan keuangan ini bisa membantu mereka dalam memutuskan keputusan terkait dengan investasi. Nah, kalau kita bahas sebelumnya ya, kenapa sih kita perlu mempelajari laporan keuangan ya? Tentu saja yang namanya laporan keuangan ini menjadi instrumen yang paling penting dalam valuasi startup. Itulah sebabnya seorang founder atau pendiri harus memahami ini yang terkait dengan laporan keuangan dan terutama rasio-rasio keuangan penting yang bisa dipakai untuk mengelola perusahaan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini yang namanya analis laporan keuangan juga bisa berguna sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan yang bisa digunakan oleh manajer atau founder. Nah, masih ingat ya sebelumnya kita membahas terkait dengan startup imajiner, sebut saja namanya Bagi Ilmu ya. Kita sudah membahas tentang bagaimana neraca bagi ilmu ini kita buat berdasarkan transaksi-transaksi yang ada sebelumnya. Dan kita juga sudah mempelajari bagaimana laporan laba rugi itu bisa dibuat ya, dan termasuk laporan arus kas. Nah, secara spesifik di video ini saya akan membahas terkait dengan yang namanya rasio keuangan. Nah, jadi apa itu rasio keuangan? Jadi ini adalah suatu alat yang bisa digunakan untuk perencanaan dan evaluasi kinerja perusahaan. Selain itu, rasio keuangan juga bisa digunakan sebagai alat untuk memprediksi resiko bisnis. Dan selain itu juga, rasio keuangan bisa digunakan untuk mengevaluasi nilai perusahaan terkait dengan valuasi. Ya. Nah, apa sih kegunaan dari rasio keuangan ini? Tentu saja bagi pihak ketiga seperti bank gitu ya, bisa akan melihat apakah suatu perusahaan atau startup ini sebetulnya mampu tidak sih membayar kembali pinjaman-pinjaman mereka. Jadi sebelum bank itu kemudian akan memberikan pinjaman, bank punya kebutuhan untuk melihat rasio keuangan dari perusahaan tersebut. Bagi founder tentu saja Anda sebagai pendiri bisa menggunakan rasio keuangan ini untuk menghitung margin. Bagaimana suatu startup atau perusahaan bisa dikelola operasionalnya secara profesional. Dan bagi manajer keuangan, Anda juga bisa terbantukan oleh adanya rasio keuangan ini supaya perusahaan Anda bisa lebih efisien nantinya. Dan bagi seorang investor atau investor, yang namanya rasio keuangan ini bisa digunakan sebagai potret untuk melihat potensi bisnis di masa depan, yang tentunya bisa digunakan sebagai alat membanding harga saham dengan potensi pendapatan yang kemungkinan akan ia dapatkan di masa depan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada 4 rasio keuangan yang nanti masing-masing akan saya bahas dalam video yang terpisah. Jadi sebetulnya yang namanya rasio keuangan ada banyak sekali, lebih dari 4. Tapi untuk keperluan materi kuliah ini, saya hanya akan membahas 4 rasio keuangan yang paling penting yang mungkin nanti relevan untuk digunakan ketika kita bicara tentang valuasi dan strategi pendanaan untuk startup. Jadi itu video kali ini ya, kita tadi sudah membahas terkait dengan pentingnya laporan keuangan dan kita juga sudah membahas terkait dengan 4 rasio keuangan. Sampai jumpa dalam video berikutnya.